Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Nas'alullaha ta'ala ayyarzuqana nas'alullaha bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, anugerahkan kepada kami mohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, rizki yang thayyib, dan amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa kepada amal solih, ilmu yang membawa kepada ketawaduan, ilmu yang membawa kepada khasyah, rasa takut kepada Allah, ilmu yang membawa kepada mahabbah, cinta kepada Allah Rabbal Alamin. Kemudian rizki yang thayyib, ya, wa rizqan thayyiban adalah rizki yang baik dan halal, baik dan halal. Baik itu baik dan halal dari sisi zatnya, juga dari sisi hasilnya, cara mendapatkannya, baik dan halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Berarti ada amalan yang tidak diterima, ada amalan yang diterima. Kalau tidak diterima berarti sia-sia, bikin capek, bikin letih, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang harta, sedangkan dia tidak dapat apa-apa. Amalan yang diterima itulah amalan yang sangat kita harapkan, meskipun sedikit tapi bermanfaat, ya, diterima oleh Allah. Dan tidak ada syarat diterimanya amal kecuali dua, yaitu ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhi fillah, para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita sebagai penuntut ilmu memiliki dua sifat mulia, yaitu sifat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tawadhu'. Ya, ikhlas dan tawadhu' ini dua sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim, khususnya para tulab, para penuntut ilmu syar'i, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tawadhu', rendah hati kepada sesama kaum muslimin, yang dengan ikhlas itu kita akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulia di sisi Allah Rabbal Alamin, dan sifat tawadhu akan menjadikan kita tinggi di sisi manusia dan mulia di sisi manusia, khususnya kaum muslimin. Dua sifat yang akan membawa kepada kita kebaikan, kebahagiaan, ketentraman hidup di dunia ini sebelum nanti di akhirat, yaitu surga yang meluasnya seluas langit dan bumi. Maka terus kita tanamkan, kita terus berusaha untuk memiliki dua sifat ini, yaitu ikhlas karena Allah Rabbal Alamin dan tawadhu, rendah hati kepada sesama kaum muslimin. Semoga Allah Rabbal Alamin menganugerahkan dua sifat ini.
Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan dan kajian kita dalam materi fikih. Fikih itu berkaitan dengan amal zahir hamba. Kan begitu ya. Fikih itu berkaitan dengan perbuatan amaliyah zahir muslim. Kalau masalah hati dibahas dalam pembahasan apa? Tazkiyatun nufus, dan khususnya apa? Tazkiyatun nufus itu cabang ya. Intinya apa? Akidah ya, dalam masalah akidah. Kalau akidah itu berkaitan dengan hati. Ada tawakal, ada khosyah, ada khauf, ada roja ya, ada keyakinan tentang surga, neraka, azab kubur, hari kiamat, kisah-kisah masa lalu dan seterusnya. Itu dibahas dalam akidah, tauhid ya, khususnya akidah. Kalau masalah-masalah berkaitan dengan ibadah kita, amaliyah ibadah kita adalah fikih. Makanya dari pembahasan kita dulu dari awal masalah apa? Masalah air, kan gitu. Masalah air. Air untuk apa? Ya untuk bersuci. Berkaitan dengan apa? Salat, kan gitu. Mandi termasuk amalan-amalan zahir, wudu amalan zahir, kemudian tayamum amalan zahir, kemudian salat termasuk. Dan setelah salat ini masalah apa? Masalah puasa, amalan zahir enggak? Amalan zahir puasa, kemudian zakat, kemudian haji, umroh, nikah, ya, jihad dan seterusnya. Waris, semua berkaitan dengan amaliyah zahir kita. Itu khusus dibahas dalam fikih. Berarti pelajaran fikih itu penting banget karena berkaitan dengan keseharian kita. Ya, dalam pribadi, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam negara dan dalam dunia, semua dalam masalah fikih. Pribadi ya bersuci dan yang lainnya, sholat dan yang lainnya. Keluarga dibahas dalam apa? Nikah, ada pembahasan nikah. Masyarakat apa ya contohnya ya? Muamalah dalam jual beli itu dalam fikih semuanya. Pertetanggaan itu semua. Kemudian juga negara ada hukuman, ada rajam, ada potong tangan, ada qadhi, ada hakim. Kemudian secara keseluruhan jihad fisabilillah. Jihad itu jelas udah internasional gitu kan, berkaitan dengan Islam, menegakkan Islam di muka bumi ini dengan jihad fisabilillah. Makanya jihad itu dibahas di akhir-akhir bab, jihad, masalah jihad karena semua melalui proses kan, dari diri pribadi dulu baik, kemudian keluarga baik, kemudian masyarakat baik, negara baik, baru menguasai dunia dengan jihad fisabilillah. Itulah fikih. Penting banget fikih itu ya. Masya Allah. Akhi fillah azani Allah wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan ya. Pertemuan yang lalu tentang qiyamul lail, salat malam, termasuk pembahasan tentang tarawih ya, tarawih. Pembahasan kita sekarang adalah sholatul awwabin. Sholatul awwabin. Sholat duha. Sholat duha. Betul ya, sholat duha ya di situ ya. Nama lain dari sholat duha itu sholatul awwabin. Ada di situ awwabin. Ada. Awwabin. Nah sekarang nih waktunya duha. Udah sholat duha tadi. Sebenarnya gampang kan, dicampur, digabung sama tahiyatul masjid. Atau bisa digabung dengan sholat
wudu tadi itu. 1 amalan 2 rakaat 3 niat enggak masalah. Dengan apa tadi? Habis wudu misalnya, wudu, tahiyatul masjid, duha. Enak tak ya? Oh, enak. Kok bisa begitu ya? Begitu, nggak apa-apa. Kenapa? Karena sama-sama sunnah, kemudian dalam waktunya sama, nggak masalah. Waktunya sama, sama-sama sunnah, rakaatnya juga sama. Nah kan begitu, bisa saja. Nah itulah ya, dengan ilmu itu kita bisa banyak beramal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu ilmu. Jadi sekali lagi boleh ya digabung itu insyaallah taala. Taib salatul duha, salatul awwabin. Pertama yang dibahas adalah masyru'iyatuha, dalil disyariatkan salat duha. Artinya dalil disyariatkan salat duha itu betul-betul salat duha itu dianjurkan gitu loh. Disyariatkan gitu, disyariatkan tapi tidak sampai kepada derajat wajib ya, tapi tetap disyariatkan salat duha. Pertama, tentang dalil disyariatkannya salat duha adalah hadis Abu Hurairah, dan antum sering banget ya mendengar hadis ini. Dan di antara antum sudah hafal insyaallah, lapar di luar kepala sudah kelotokan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang namanya Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi Al-Yamani. Namanya Abu Hurairah ya. Qala, dia berkata radhiyallahu anhu, ausani khalili bi thalathin bi siyami thalathati ayamin fi kulli syahrin wa rak'atai ad-duha wa an utira qabla an anama. Hadis ini sahih, jelas riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Muslim dan Abu Dawud. Artinya ausani, telah berwasiat kepadaku. Siapa? Khalili. Khalili itu kekasihku sallallahu alaihi wasallam. Siapa kekasihku ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abu Hurairah kok tidak mengatakan habibi, kok khalili? Karena itu memang kedudukan Rasul adalah Khalilur Rahman, bukan Habibur Rahman. Khalilur Rahman. Ada 2 nabi yang diberi gelar Khalilur Rahman atau Khalilullah. Siapa itu? Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW. 2 orang ini saja yang mendapatkan gelar ini, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang mendapati kiamat besar, cuma 2 orang ini saja yang mendapatkan gelar dari Allah langsung bahwa dia adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dan antum tahu Khalil itu derajat cinta yang paling tinggi, itu Khalil. Di bawahnya itu apa? Habib. Di bawahnya itu Habib. Habib itu cinta nggak? Cinta, kekasih kan gitu. Tapi kalau Khalil pun sama. Habib, kekasih juga, yang dicinta juga Khalil. Tapi dari 2 bahasa ini meskipun dari sisi terjemahan Indonesianya sama, tapi dalam bahasa Arab itu berbeda maknanya. Kalau Khalil itu tingkatan cinta yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi, tidak ada bentuk cinta lagi setelah itu dalam bahasa Arab ya Khalil. Di bawahnya adalah Habib.
Habib cinta juga, kekasih juga. Berarti di bawah Khalil. Berarti Habib ini banyak, orang Habib banyak ya. Termasuk ini kekasih, bilang sama istri, ya habibati, wahai kekasihku, wahai cintaku, wahai bunga. Bunga apa? Kok bunga sih? Wahai bunga hatiku. Itu habibati. Sekali-kali gitu panggil istri dengan kalimat itu. Ya habibati kan. Iya dimanja. Atau ke suami, wahai habibi. Wahai habibi. Ya enggak masalah. Berarti semua itu habib, dari semua manusia habib gitu kan. Hub, cinta. Tapi kalau sudah dua orang ini harus menggunakan kata Khalil. Makanya wallahu alam, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kalau ada orang yang memberi gelar Nabi dengan Habibullah, Nabi Muhammad dipanggil oleh sebagian kaum muslimin dengan Habibullah enggak? Habibullah. Ada enggak? Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, itu seakan-akan, tapi mungkin dan enggak mungkin bermaksud itu ya, seakan-akan menurunkan derajat Nabi SAW. Yang seharusnya apa? Khalilullah, Khalilur Rahman. Tapi kok diturunkan ke Habib gitu loh, Habib. Karena Habib itu semua orang gitu. Ana sama antum, istri sama suami, suami sama istri, guru sama murid, murid sama guru, itu Habib. Tapi kalau sudah Rasul, Khalil, harus Khalil. Berarti kalau dikatakan Habib, seakan-akan menurunkan derajat beliau sallallahu alaihi wasallam dari yang sesungguhnya. Wallahu a'lam. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu paham itu, ya. Makanya beliau mengatakan ausani khalili yaitu kekasihku berwasiat kepadaku tentang tiga perkara, tiga hal. Apa itu? Bisiyami thalathati ayyamin fi kulli syahrin, berpuasa 3 hari dalam sebulan. Gitu ya, bener ya terjemahannya. Puasa apa itu? Ayyamul bid. Nah, ayyamul bid. Tanggal 13, 14, 15. Itu waktu yang paling utama puasa ayyamul bid itu. Meskipun boleh juga dikerjakan di luar 3 tanggal ini. Kenapa? Nabi tidak menyebutkan tanggal. Ya, di sini Abu Hurairah pokoknya 3 hari dalam sebulan. Barang siapa yang berpuasa 3 hari dalam sebulan, seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sepanjang tahun? Iya, sepanjang tahun. Karena satu kebaikan nilainya berapa? 10. Berarti kalau sebulan itu 3 berarti 30. Berarti seakan-akan kita puasa sebulan penuh kan gitu. Seakan-akan sebulan penuh. Kalau kita rutinkan setiap bulan 3 hari itu berarti selama setahun itu kita puasa terus. Begitu. Jadi kalau nggak bisa Senin Kemis ya 3 hari lah gitu ya. Maksudnya nggak bisa 3 hari. Nah 3 hari insya Allah bisa lah. 30 dikurangi 3 27 ya. 27 hari makan minum. Mosok cuma 3 hari nggak makan nggak minum saja nggak bisa ya? Bisa ya. Kalau dipikir-pikir begitu loh Pak ya. Itu 27 hari makan minum, jalan sono jalan sini. Nyisain 3 hari untuk puasa, itu pun dari subuh sampai maghrib doang gitu. Masa enggak bisa? Bisa lah insyaallah.
Tapi sekali lagi kepada hal yang sering kita sampaikan, itu mudah bagi orang yang memang dimudahkan Allah dan sulit banget bagi orang yang memang disulitkan oleh Allah Rabbal Alamin. Maka kita minta selalu kepada Allah agar dimudahkan dalam beramal solih. Ini wasiat pertama. Tentu wasiat ini meskipun untuk Abu Hurairah, tapi ini untuk umatnya juga gitu, untuk umatnya juga. Kemudian yang kedua, waraqatai al-duha, 2 rakaat duha. Nah, ini ternyata ini wasiat Rasul ya, wasiat Rasul kepada beliau dan kepada kita umatnya. Kata wasiat itu kan penting banget. Jadi wasiat kan sesuatu yang penting kan gitu. Di bawah wasiat itu apa? Nasihat gitu kan, nasihat wasiat kan beda kan ya. Biasanya kalau wasiat itu jadi yang sesuatu yang diwasiatkan itu sesuatu itu penting banget gitu. Makanya kalau orang yang mau meninggal itu kan istilahnya wasiat kan, bukan nasihat, wasiat. Berarti ini penting banget 3 hal ini. Ya. Jadi yang kedua 2 rakaat duha. Kemudian yang ketiga wa an utira qabla an anam, witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Ya. Dan masalah witir sudah kita bahas dulu panjang lebar. Kenapa Abu Hurairah diwasiati Nabi witir sebelum tidur? Ya wallahu a'lam bishawab, karena Abu Hurairah ini murojaah hadis-hadis yang beliau dapatkan dari Nabi SAW di siang hari, kemudian dia murojaahnya di malam hari, sehingga tidurnya Abu Hurairah malam nggak kalau begitu? Murojaah, atau murojaah nggak nih? Nah, mengulang kembali, mengulang pelajaran yang telah dia terima siang tadi, dia kumpulkan di malam hari, sehingga kemungkinan besar dia tidurnya agak kemalaman. Nah, dikhawatirkan kalau tidur malam nggak bisa bangun sebelum subuh, maka witir dulu. Dan dulu kan sudah kita bahas kan ya, masalah witir. Kalau kalau dimungkinkan tidak bisa bangun malam, maka ya witir sebelum tidur. Tapi kalau kemungkinan besar bisa, lebih utama nanti kalau sudah bangun. Meskipun demikian, meskipun kita sudah witir sebelum tidur, tapi tetap ada niat untuk bangun malam, untuk sholat tahajud, begitu ya. Dan tentu Abu Hurairah pun demikian, dan para sahabat pun demikian. Meskipun mereka sudah witir sebelum tidur, mereka tetap tekad kuat niat untuk bangun malam, ya, bangun malam. Taib akhifillah, inilah dalil disyariatkannya sholat duha. Kemudian berikutnya fadluha, keutamaannya. Kenapa disebutkan keutamaannya? Ya untuk tasji', motivasi kita untuk semangat sholat duha. Hadisnya cukup masyhur ya, masyhur dan sering kita dengar. Hadis Abi Dzar, hadis Abi Dzar. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun fa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun 'anil munkari sadaqatun wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Tolong diterjemahkan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian seseorang di antara kamu atasnya sedekah, maka setiap satu tasbih subhanallah adalah sedekah. Setiap satu tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Setiap satu tahlil la ilaha illallah sedekah.
Setiap satu takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah. Mencegah dari yang munkar adalah sedekah. Dan pahala itu cuma bisa dicukupi dengan 2 rakaat yang dia kerjakan di waktu duha. Naam, masya Allah. Hadis masyhur banget nih, masyhur banget. Yusbih, kalimat yusbih setiap pagi, berarti setiap hari. Setiap hari, setiap sendi ini harus disodakoi. Harus disodakoi. Kenapa disodakoi, Pak? Bentuk syukur kita kepada Allah. Bentuk syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kita sendi-sendi itu adalah sedekah. Nah, setiap hari itu disodakoi. Baik. Jumlah sendi kita berapa ya? 360. Iya 60. 600 situna 360. 360. Sebutkan dalam riwayat lain disebutkan 360 sendi nih. Berarti masing-masing sendi kita yang jumlahnya 360 itu harus sedekah. Dan sedekah kan banyak ya. Makanya disebutkan Nabi SAW tasbih, tahlil, tahmid, takbir, semuanya sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya sedekah. Berarti kalau kita bahas subhanallah berarti telah mensedekahi satu sendi. Jadi setiap hari yusbih, setiap pagi, setiap hari sendi-sendi kita itu harus disodakohi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Rabbal Alamin. Coba kalau antum gak ada sendi, coba dengan sendi kita bisa makan, bisa minum, bisa memukul, bisa menendang, bisa berjalan, bisa apalagi, bisa geleng-geleng, bisa nulis, bisa makan, bisa minum, bisa semuanya itu karena sendi. Ambil sendi, minum sendi, buka buku sendi, semuanya sendi. Coba kalau nggak ada sendi, kayak tiang listrik, jalannya gimana? Kan? Bagian tiang listrik itu nggak punya sendi, ya kan? Ya kayak begitu, berdiri kayak gini, masya Allah. Dengan sendi itu semuanya menjadi mudah, gampang. Subhanallah ya. Dari nggak ada menjadi ada, dengan ada kemudian dikasih sendi gitu, masya Allah. Gimana Allah menciptakan ya sesuatu yang menakjubkan itu? Ya Allah yang menciptakan. Nah, bentuk syukurnya adalah tadi mensodakoi dari semua sendi-sendi tersebut setiap hari. Alangkah sedikitnya orang-orang yang mau bersyukur ya. Dan betul lah apa kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur, sedikit banget yang bersyukur. Dari ini saja, dari sendi saja itu ya banyak orang-orang yang kufur sehingga menggunakan sendi-sendi itu untuk berbuat maksiat. Bukankah semua ini akan menjadi saksi nanti di akhirat? Iya, menjadi saksi nanti di akhirat. Maka kita sodakohi, ya, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Rabbal Alamin. Ya. Baik, jadi Nabi SAW memberikan solusi ya agar sendi-sendi itu bisa disodakoi dengan apa? Dengan tasbih itu sodako ya, kemudian tahmid itu alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, itu semuanya sedekah. Termasuk tersenyum, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kan banyak kan sedekah kan ya? Banyak sekali bentuk-bentuk sedekah itu. Ya.
Banyak sekali, tidak hanya dengan harta ya, tidak hanya dengan harta sedekah itu, bahkan dengan senyuman saja itu sudah sedekah. Masya Allah. Dan bahkan tasbih tahmid tadi itu sedekah. Kemudian wa amrun bil ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar juga sedekah ya. Dan dicukupkan dari semuanya itu adalah 2 rakaat duha. Berarti kalau kita sholat duha 2 rakaat minimal, itu berarti kita sudah memenuhi hak, sudah melaksanakan hak kita mensodakohi sendi-sendi kita semuanya yang jumlahnya 360. Walhamdulillah. Di samping kita mendapatkan pahala dari sodako itu juga, kita pun telah memenuhi kewajiban kita mensodakohi sendi-sendi kita itu. Subhanallah. Tapi dalilnya mana akhi? Kalau sendi antum itu 360. Antum pernah tanya sama ahli tulang ya? Ahli tulang ya? Dokter tulang itu. Pernah nanya enggak? Enggak. Atau pernah mereka ngitung atu-atu gitu dari ujung sini. Enggak pernah ngitung enggak? Ternyata yang ngasih tahu ada Nabi SAW. Yang ngasih tahu itu Rasul SAW. Yang ngasih tahu Rasul siapa ya? Allah Rabbul Alamin, pencipta sendi itu. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, saya bacakan dari Buraidah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil insani, dalam tubuh manusia. Kalau kerak berapa? Monyet berapa sendinya? Bukan manusia ya, nggak tahu lah. Tapi kok ada orang yang mengatakan kita dari monyet itu ya? Sendi. Nah, fil insan, pada jasad manusia, situna wa thalathummi'ati mufassal, ada 360 sendi. Dan alaihi ayatasaddaqu an kulli mafsal minha sadaqah, dan setiap sendi harus disedekahi. Setiap sendi itu yang jumlah 360 harus disedekahi. Qalu, para sahabat menjawab, famal ladzi yutiqu ya Rasulullah, siapa kalau begitu orang yang bisa setiap hari mensedekahi sendi-sendi? Siapa yang bisa? Berat gak kayaknya? Oh berat banget. Kalau gitu siapa yang bisa ya Rasulullah? Ya setiap hari harus disedekahi itu sendi-sendi 360. Kemudian qala, beliau bersabda, an-nakhamatu fil masjid bidafniha, yaitu ludah yang ada di lantai masjid ditanam. Kalau dulu kan nggak ada apa ini, nggak ada ubin kan, dulu kan pakai tanah kan. Kalau ada ludah itu diuruk kan begitu, atau dicetok kemudian dibuang. Itu sedekah. Berarti akhi, pekerjaan mulia adalah mengurus masjid. Setiap kotoran yang nempel di lantai dibersihkan, itu sedekah bagi dia, pahala bagi dia. Sedangkan di masjid berapa kotoran? Makanya jangan segan-segan kalau ada apa tuh kotor satu, ambil. Buangnya nanti di luar ya. Sedekah. Karena ini rumah Allah kan, rumah Allah. Baik. Kemudian au syai'i yunahihi 'anit thariq, atau sesuatu yang mengganggu jalan diambil, itu pun sedekah.
Berarti sodako itu betul sodako banyak banget ya. Nah banyak sekali. Sebagaimana hadis Abu Dzar tadi, tasbih, tahlil dan seterusnya sodako, amar ma'ruf, sodako. Kalau ini amalan-amalan kecil yang mungkin sebagian orang menganggap itu kecil, remeh, nggak ada apa-apa. Tapi itu masya Allah sodako, dan semakin kita ikhlas melakukannya berarti semakin besar banget pahala di sisi Allah. Kemudian fa illam yaktir farakaat duha tujzi'u anhu. Kalau tidak mampu itu semua, maka dicukupkan dengan 2 rakaat duha. Nah, dari hadis ini ya semakna dengan hadis Abu Dzar tadi itu. Tapi di sini lebih rinci lagi, yaitu menyebutkan jumlah sendi 360, dan itu hak. Kalau ada orang yang nggak mungkin 360, meskipun dia itu doktor, profesor, spesialis apa itu, tapi kalau menyelisihi hadis yang betul-betul sahih, mana yang kita pilih? Hadis. Karena ini wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam. Taib akhi fillah, inilah keutamaan ya, di antara keutamaan salat duha. Kedua, ketiga apa ini? Adadu rakaatiha, jumlah rakaatnya. Jumlah rakaat duha. Berapa ini jumlahnya nih? Kalau antum biasanya berapa? Minimal atau maksimal? Masya Allah, tulus banget ya. Maksudnya apa adanya jawabnya ya. Jujur, masya Allah, luar biasa. Minimal, kata penulis hafizahullah taala, aqalluha ifnatan. Jumlah rakaat minimal paling sedikit 2 rakaat, dan itu sepakat para ulama. 2 rakaat, nggak mungkin setengah, 1 nggak mungkin. Minimal 2 rakaat. Dalilnya mana minimal 2 rakaat? Tadi. Dan dicukupkan itu semua dengan 2 rakaat duha. Berarti itu jumlah minimal rakaat duha. Sebagaimana hadis-hadis yang telah lalu. Wa aktsaruha samanin, maksimalnya 8 rakaat. Tapi biasalah masalah fikih itu masalah khilafiyah kan ya. Masalah fikih itu ya nggak akan keluar dari perbedaan. Tetapi penulis hafizahullah taala lebih menguatkan pendapat 8 rakaat. Emang ada pendapat lain? Kalau minimal oke, semuanya sepakat 2, tapi maksimalnya ada perbedaan. Minimal 3 perbedaan. Pertama ini 8 rakaat maksimal. Kemudian pendapat yang kedua 12 rakaat. Kalaupun maksimalnya 8, pernah nggak 8? Pernah 8 rakaat sholat duha. Tadi kan 2, ngapain ditanya lagi ya? Ya udah 2 aja, nggak 8. Ada yang mengatakan 12. Bahkan ada yang mengatakan pendapat yang ketiga tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya berarti semau kita dan semampu kita. Berarti bisa 3, nggak mungkin 13 ya. Maksud 13? Ya enggak lah, 14. Masuk ganjil loh. Bisa 14, bisa 16, bisa 20. Nggak ada batasnya. Dari 3 pendapat ini, penulis hafizahullah menguatkan pendapat yang pertama, 8 rakaat. Dalilnya mana 8 rakaat ini? Dari Ummu Hani. Siapa Ummu Hani? An Ummi Hani. Ada di situ Ummu Hani.
Siapa Ummu Hani itu? Ya, seorang sahabat, yola seorang sahabat wanita. Betul nggak nih? Yoyola ketemu Rasul kok. Tapi di samping beliau ini sahabat, dia ini apanya Rasul? Sering kan kita dengar Ummu Hani. Nanti bisa lihatlah di artikel-artikel internet itu kan ada itu Ummu Hani. Yang jelas Ummu Hani ini ya sepupu Rasul. Karena Ummu Hani ini saudaranya Ali. Saudaranya siapa lagi? Ja'far. Termasuk Ummu Hani ini saudaranya. Berarti bapaknya Ummu Hani siapa? Ya Abu Thalib. Ya kan Ali bin Abi Thalib, ya kan Ja'far bin Abi Thalib. Ummu Hani. Abu Thalib. Sepupu, berarti sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam Ummu Hani. Ya. Taib. Ummu Hani bercerita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ightasala fi baitiha fa shalla 8 rakaatin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari penaklukan kota Mekah. Di hari penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah tahun keberapa? Tahun keberapa Hijriyah, Pak? Kira-kira kalau. Betul. Tahun ke-8 Hijriyah. Penaklukan kota Mekah. Nah, di hari penaklukan kota Mekah ini ightasala, beliau mandi di rumahnya. Rumah siapa? Ummu Hani. Di rumah Ummu Hani. Fa shalla 8 rakaatin. Kemudian beliau sholat 8 rakaat. Iya 8 rakaat. Baik. Menurut Ummu Hani atau menurut ulama yang berpendapat bahwa sholat duha maksimal 8 rakaat itu dalilnya itu ini. Hadis Ummu Hani. Tapi dibantah oleh ulama-ulama lain yang tidak sependapat dengan ini. Emang Nabi itu sholat duha waktu itu? 8 rakaat waktu sholat duha enggak sih? Gitu loh. Enggak, bukan sholat duha itu. Itu sholat fatah. Sholat kemenangan nih, sholat kemenangan. Sebagian ulama mengatakan ini hadits ini bukan menunjukkan sholat duha itu maksimal 8 rakaat, enggak. Karena Nabi sholat 8 rakaat ini sholat fatah, sholat kemenangan. Begitu. Bukan sholat duha. Tapi pendapat maksimal 8 rakaat yang menggunakan dalil ini, berarti waktu itu Nabi sholat di Ummu Hani 8 rakaat di waktu duha. Maka disimpulkan itu sholat duha. Berarti maksimal 8, tidak tambah dari itu Nabi melakukannya. Tapi wallahu a'lam. Ada yang mengatakan 12, ada yang tidak ada batasnya. Dan ini wallahu a'lam saya lebih menguatkan pendapat yang ketiga ini. Tidak ada batasnya. Ulama yang mengatakan tidak ada batasnya itu, mereka mengatakan hadis Ummu Hani itu Nabi tidak sholat duha itu. Sholat apa? Fatih. Sholat fatih. Bukan sholat duha. Dalil yang menunjukkan bahwa sholat duha itu tidak ada batasnya adalah hadis Aisyah, ya, yaitu hadis Aisyah, hadis Mu'adzah, ya, hadis Mu'adzah, dia berkata, qultu li Aisyah, aku pernah bertanya kepada Aisyah. Mu'adzah,
Mu'adzah pernah bertanya kepada Aisyah. Qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha? Apakah Nabi dulu pernah, apakah Nabi itu sholat duha? Nabi sholat duha enggak? Yang selama ini antum bayangkan, Nabi pernah sholat duha enggak? Pernah. Qalat Aisyah menjawab, "Na'am, arba'u raka'atin." Beliau sholat 4 rakaat. Kata Aisyah. Wa yazidu Allah, dan beliau menambahnya sekendaknya, semampunya. Awalnya Aisyah berkata, iya betul, Nabi juga sholat duha 4 rakaat sholatnya, ya. Dan wayazidu, dan terkadang juga menambah lebih dari 4 rakaat, sekehendaknya, semampunya. Berarti kan tidak ada batasnya. Dan inilah wallahu alam pendapat yang saya pilih. Keluar dari masalah maksimal 8-12 dan tidak ada batasnya, mampunya kita berapa? 2. Wes 2 sudah. 2 ya sih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tidak ada batasnya, berarti ya 2 rakaat. Ya bisa aja kan, nyuci udah selesai, nyetrika udah selesai, masak udah selesai, anak-anak juga udah mandi. Ya kan gitu kan, udah ngapain lagi? Iya, 2 rakaat. Lama-lama ngantuk kan? Ngantuk tidur. Enak kan? Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan poin keempat ya. 4. Afdalu awqatiha, waktu yang paling utama. Waktu yang paling utama salat duha. Dan insyaallah ini semua antum sudah paham dan sudah mengamalkannya. Adalah hadis Zaid bin Arqam. An Zaid bin Arqam qala, dari Zaid bin Arqam dia berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba'a wa hum yusalluna duha. Faqala salatul awwabina idza ramadatil fisalu minad duha. Terjemahkan Syekh. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pergi ke penduduk Kuba saat mereka mengerjakan sholat duha. Lalu beliau bersabda, sholat awabin ialah sholat yang dikerjakan apabila panasnya tanah di waktu duha menyengat kaki anak unta. Inilah waktu yang paling utama sholat duha. Nabi SAW pernah keluar ke penduduk Kuba ya. Kuba itu di mana? Pinggiran Medina ya. Ada masjid apa namanya? Masjid Kuba. Yang antum kalau umroh kan sholat di situ kan ya. Sholat Kuba 2 rakaat. Yang pahalanya pahala apa itu? Seperti pahala apa? Sholat 2 rakaat di Masjid Kuba itu? Umroh kan gitu. Seperti pahalanya umroh. Pahala umroh. Udah umroh pahalanya, masya Allah ya. Itulah. Makanya kebaikan itu memanggil saudara-saudaranya. Paham ya? Nah, kebaikan itu akan membawa kepada kebaikan yang lain. Sebagaimana maksiat itu juga akan membawa kepada kemaksiatan yang lain. Jadi masing-masing itu punya saudara-saudara. Kebaikan punya saudara, keburukan juga punya saudara, dan masing-masing ini memanggil satu dengan yang lain. Paham ya? Nah, kebaikan itu akan memanggil saudaranya kebaikan yang lain. Sini. Artinya setelah melakukan kebaikan ini, yang ini akan memanggil
kebaikan yang lain untuk dilakukan, dikerjakan oleh orang itu. Kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Semuanya kebaikan. Tapi kalau maksiat juga memanggil maksiat yang lain. Kalau udah maksiat ini akan memanggil maksiat ini. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Nah, Nabi SAW keluar ya ke ahli Quba, wahum yusalluna duha, dan mereka sedang sholat duha. Oh, berarti sudah ma'ruf sholat duha ya. Rakyatnya, penduduknya sudah biasa sholat duha, bahkan mereka saling mengetahui satu dengan yang lain. Coba, ini berarti waktu itu gimana ya? Betul-betul masyarakat waktu itu ya dipenuhi dengan ibadah gitu ya, Masya Allah. Sekarang kan orang-orang ibadah itu kan malu ya, kebanyakan orang malu. Nah, di zaman Rasul itu kalau malam sebelum subuh itu kan udah orang tuh ngelihat ini sholat malam dengan ada yang dikeraskan suaranya sampai kedengaran dari luar, bergemuruh gitu, kayak gimana sih orang sholat mengeraskan suara. Jadi Medina itu betul-betul sebelum subuh itu sepertiga malam itu mereka sudah bangun sholat, semua sholat dan bergemuruh, makanya dan membaca Al-Quran, kemudian istighfar dan seterusnya. Kayak kita dulu lah maghrib ya, kalau maghrib dulu kan maghrib itu rumah-rumah terdengar bacaan Quran ya, dulu waktu kita kecil tuh. Aib kalau rumah nggak ada bacaan Quran dulu itu. Sing anak-anak neng musola gitu kan ya, musola surau langgar gitu kan. Bapak main neng rumah baca Quran. Jadi semua kampung itu dengar suara Quran. Gelap, belum ada lampu kan padahal waktu itu ya, Masya Allah. Tapi sekarang ya suara apa nengok rumah sono, bapak emak itu. Yes, ya sebuah sebegini lah ya. Allah Usta'an. Baik, kita lanjutkan. Wahum yusalluna duha, dan mereka sedang salat duha. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awabin. Nah, salat awabin atau salat duha, waktu yang paling bagus adalah idza ramadatil fisalu minad duha. Diterjemahkan apa tadi itu? Anak-anak onta sudah kepanasan. Istilah gampang ini gitu loh. Anak-anak onta sudah merasa panas dari terik matahari dan terik tanah. Anak-anak onta kalau udah kepanasan itu biasanya kemana? Ngiyup nang di mae. Nah, ngiyup ke emaknya situ. Kan pagi kan jalan gitu, main-main gitu. Panas, balik ke emaknya, mboke. Oh, gitu. Wah, berarti itulah waktu yang utama. Nah, kalau jamnya ya jam berapa itu, Pak? Jam 8 masih seger, masih sejuk. Ya jam 10 kali ya. Mulai jam 10, setengah 11 itu sudah mulai panas-panasnya jam segitu ya, Masya Allah. Nah, itulah waktu yang utama, waktu yang afdol. Meskipun waktu duha itu dari kapan sampai kapan? Di sini disebutkan enggak? Enggak ada. Waktu duha itu dari matahari setinggi tombak sampai matahari tepat di atas kepala. Itu semua waktu duha, boleh waktu sholat duha di waktu-waktu itu. Makanya sholat syuruk, tahu sholat syuruk? Sholat syuruk itu sebagian ulama mengatakan bukan sholat syuruk. Sholat apa? Duha. Berarti kalau keluar dari khilaf apakah itu syuruk atau duha, yang jelas berarti kan sholat duha itu mulai jam segitu.
Berarti dari misalnya terbit matahari terbit jam 6 misalnya ya. Berarti waktu mulai sholat duha boleh itu jam 6 lewat seperempat lewat 20, 15 menit atau 20 menit itu. Itulah mulainya boleh waktu sholat duha. Berarti karyawan apa tuh sebenarnya bisa ya? Bisa kan, masih sempat. Berangkat jam 8 kan rata-rata. Nyampe sana jam 10. Absen doang pulang. Bisa sebenarnya kan ya? Bisa. Dan itu kalau dirutinkan tuh enak gitu ya. Jadi bangun subuh. Sholat subuh, zikir pagi, tilawah, kemudian persiapan aktivitas dunia, mandi, makan. Nah sebelum berangkat sholat duha, sambil manasin mobil. Manasin berapa menit tuh biasanya? 5 menit kan? Nah, cukup nggak 2 rakaat 5 menit? Cukup. Selesai sholat, naik mobil berangkat, aman. Enak banget tuh, masya Allah ya. Naik kendaraan keluar rumah, pamit sama keluarga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim, naik mobil, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, seterusnya berangkat. Di tengah jalan dengerin tilawah, zikir sampai tempat kerja. Kelihatannya enak ya, tapi betul-betul enak kalau diamalkan, itu betul-betul nikmat, tidak hanya teori. Kenapa kadang-kadang cuma teori? Karena belum mengamalkan gitu loh. Kalau diamalkan itu betul-betul nikmat. Kadang-kadang kita kurang percaya gitu loh, karena kita nggak mengamalkan itu gitu. Nah, kalau kita jalanin itu, insya Allah lebih nikmat dari yang digambarkan gitu nih, lebih nikmat. Masya Allah. Dan itu kalau menjadi rutinitas, masya Allah ya, akan banyak membawa keberkahan ya. Allah akan berkahi dia. Sampai kapan tuh? Sampai menjelang zuhur. Menjelang waktu dilarang sholat, dulu sudah kita bahas. Waktu-waktu yang dilarang sholat itu kapan? Kalau siang, dari matahari tepat di atas kepala sampai geser ke barat itu kan, sedikit. Kalau pakai jam gimana dulu? 15 menit atau 20 menit sebelum zuhur. Berarti sebelum waktu terlarang itulah batas maksimal sholat duha. Berarti berapa jam itu? Banyak ya? Banyak. Misalnya 7, 8, 9, 10, 11. Yes, 5, 6 jam. Ya. Masya Allah. Baik. Akhi fillah azani Allahu wa iyyakum. Inilah sedikit tentang sholat duha. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salat sunnah berikutnya, as-salatu uqaibat tuhur. Ada nggak? Salat sunnah apa? Wudu. Salat sunnah wudu. Salat sunnah setelah wudu. Gampang nggak sholat setelah wudhu ini? Pernah nggak? Tadi sudah kita sebutkan di awal-awal, gampang sebenarnya. Kayak tadi itu, langsung habis wudhu masuk masjid, niatnya sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjid, sholat duha. Berarti bisa, gampang sebenarnya. Masya Allah. Bahkan ada dari kaum muslimin tidak tahu ada sholat sunnah wudhu itu, ada nggak? Ada yang nggak tahu, banyak yang nggak tahu, bener nggak tahu. Gimana dia akan bisa mengamalkan ini kalau dia nggak ngerti kalau ada sholat wudhu?
Masya Allah ya. Tapi dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah ya. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin inda salatis subhi ya Bilalu akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yaday fil jannah qal ma amiltu amalan arja indi anilam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhuri ma kutiba li an usalli. Hadis ini jelas sahih. Terjemahkan saya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal ketika usai sholat subuh, Ya Bilal, tolong jelaskan kepadaku tentang amalan yang paling kau cintai yang biasa kau laksanakan dalam Islam. Sebab sejatinya aku telah mendengar suara hentakan kedua sandalmu di hadapanku di surga. Jawabnya, aku tidak pernah mengamalkan amalan yang paling kusenangi, melainkan bahwa tidaklah aku bersuci dengan sempurna baik malam hari maupun siang hari, kecuali pasti setelah bersuci itu aku sholat seberapa banyak yang telah ditentukan kepadaku agar aku sholat. Nah ini dalil ya, dalil disyariatkannya sholat wudhu, sholat sunnah wudhu. Hadis Abu Hurairah dari Bilal ini ya. Nabi mendengar duf, hentakan apa namanya? Kok hentakan sih ya? Apa namanya? Hah? Kresek ya, kresek. Yes, itulah hentakan sendal Bilal di surga. Kapan itu Nabi mendengar dan ya mendengarnya itu? Ya wallahu alam, bisa ketika Isra Mi'raj. Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi masuk surga, ya, melihat surga. Dan disitulah beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar terompah Bilal. Bahkan di hadapan Bilal. Berarti kan Bilal dulu kemudian Rasul. Mulia banget ya. Oh mulia banget Bilal ini. Nah, atau mungkin juga bisa waktu tidur. Karena dalam tidur itu banyak sekali Nabi mendapatkan sering Nabi itu mimpi, dan mimpi itu mengandung hukum, ya, mengandung hukum. Ya ala kulli hal Nabi pernah melihat surga dan mendengar terompah Bilal bin Rabah. Ini menunjukkan akhi bahwa masuk surga itu karena rahmat Allah Rabbal Alamin. Naam, kita masuk surga itu karena rahmat dan kasih sayang Allah Rabbal Alamin. Di samping amalan kita itu juga adalah sebab masuk surga. Gampangannya begini akhi, kita masuk surga karena rahmat Allah, dan amal kita itu sebagai apa? Tolak ukur derajat kita nanti di surga. Amal kita. Kita masuk surga, oke, masuk surga karena rahmat Allah. Derajat kita nanti di surga itu tergantung dari apa? Amal. Semakin banyak amal, semakin tinggi derajatnya, tingkatannya di surga. Tetapi pada asalnya masuk surga itu karena rahmat dan kasih sayang Allah Rabbal Alamin. Ya, insyaallah. Kemudian ya Nabi bertanya kenapa kok seperti itu ya? Ini jawab Bilal, ya amal yang paling dia sangat berharap dapat itu semua adalah tidaklah dia itu wudhu, melainkan sholat 2 rakaat atau lebih. Gitu. Nah, ini menunjukkan juga ya keutamaan amalan yang tersembunyi ya. Tidak ada yang tahu kalau Bilal itu sholat wudhu. Bahkan Nabi nggak tahu kalau dia itu sholat wudhu. Ini termasuk keutamaan, salah satu keutamaan
amal yang disembunyikan. Amalan-amalan yang disembunyikan. Maka sebisa mungkin ya amalan-amalan itu disembunyikan, tidak diperlihatkan oleh manusia. Kecuali yang memang harus terlihat. Misalnya ngaji, mosok nggak ada yang ngelihat. Ya, mosok di atas genteng sono kan nggak mungkin ya. Di sini kelihatan nggak masalah, tapi tetap menjaga niat. Nah, pentingnya menyembunyikan amal. Dan ada lagi beberapa hadis ya. Ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ahadin," tidaklah seseorang itu wudu kemudian membaguskan wudunya kemudian salat 2 rakaat dan sholat 2 rakaat itu sepenuh hati, yaitu khusyuk, konsentrasi, illa wajabat lahul jannah, melainkan dia wajib masuk surga. Masya Allah ya. Tidaklah seorang hamba, tidaklah seseorang itu wudu dan betul-betul membaguskan wudunya, lalu dia sholat 2 rakaat dan dia fokus, konsentrasi, khusyuk, melainkan dia wajib masuk surga. Dalam riwayat lain dulu sudah kita bahas tuh tentang apa? Wudu ya, tentang wudu. Tentang wudu. Wudunya siapa waktu itu yang mempraktekkan wudu itu? Utsman ya, Utsman bin Affan. Barang siapa yang wudu seperti wuduku ini. Jadi Utsman membawakan hadis Nabi SAW, yaitu barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini ya, kemudian dia sholat 2 rakaat, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti besar keutamaan sholat wudu ini. Ya besar, Masya Allah ya. Tapi ya dibilang berat ya sebenarnya nggak berat juga sih ya. Kan kita wudu itu kan waktu ini aja kan, seringnya kan, sholat aja kan. Nah itu kan bisa digabung dengan qobliyah. Misalnya ibu-ibu nih habis mau sholat kan wudu dulu tuh, wudu. Setelah wudu sempurna, kemudian sebelum sholat wajib kan qobliyah dulu, kalau ada qobliyahnya kan. Bisa aja nggak digabung dengan wudu? Bisa. Nah berarti kita dapat 2 kebaikan, 2 pahala sholat wudu dan qobliyah. Enak tau? Enak. Kalaupun sholat wajib itu tidak ada qobliyah, ya sholat itu tadi itu, sholat wudu. Atau kalau kita sholat di antara azan kan, di antara azan dan iqamah itu ada 2 sholat, maka bisa digabung dengan itu. Berarti tadi bapak-bapak misalnya kan sholat wajib di masjid kan begitu, digabung saja nggak masalah. Qobliyah, duha, qobliyah, enggak saya masuk duha qobliyah, enggak lah, udah habis waktunya kan. Ya qobliyah kemudian wudu, tahiyatul masjid, pas banget sudah. Berarti bisa, alhamdulillah, mudah ya, mudah. Berarti minimal lah kita bisa sholat wudu ini sehari 5 kali. Bisa insya Allah. Tapi yang paling penting tadi kan niatnya tuh, niatnya. Saya niat sholat wudu. Tayamum. Sholat tayamum. Oh maksudnya ini sholat tayamum dikiaskan dengan sholat
wudu. Wallahu alam saya. Jadi gini akhi, kalau disebutkan lafadz tertentu itu kita memahami lafadz itu adalah maknanya itu gitu. Misalnya wudu kan semua dalil tadi yang kita sebutkan lafadznya wudu atau tayamum. Wudu berarti wudu seperti wudu salat dan tidak disebutkan tayamum. Dan wallahu alam hadis-hadis tentang ini adalah wudu bukan tayamum. Ya, wallahu alam, wallahu alam. Taib selesai sudah salat wudu. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Taib akhi fillah, dan ini termasuk hadis ini tadi, hadis Abu Hurairah tadi itu menunjukkan keutamaan Bilal ya. Berarti Bilal ini sudah dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Masya Allah ya. Ternyata fisik tidak menjadi tolak ukur kebaikan seseorang. Bilal tahu gimana fisiknya? Tahu? Tahu ya? Naam. Hitam. Ya, orang Habasyah. Orang Habasyah itu mana? Ethiopia ya. Afrika. Tapi subhanallah, karena imannya itulah yang menyebabkan dia itu tinggi banget di sisi Allah Rabbul Alamin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa itu? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat jasad rupa fisik kalian, kan gitu ya. Akan tetapi Allah memandang, melihat hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Berarti fisik itu nomor sekian. Artinya apa? Allah tidak melihat, maksudnya apa sih? Allah tidak melihat fisik-fisik kalian, tidak melihat rupa-rupa kalian, jasad-jasad kalian. Allah tidak melihat itu. Maksudnya tidak melihat ini apa? Tidak memandang, maksudnya apa ini? Artinya Allah tidak memberi pahala kalian karena kecantikan kalian. Allah tidak memberi pahala atas ketampanan kalian. Allah tidak memberikan pahala atas kegagahan kalian, keelokan fisiknya. Allah nggak ngasih pahala itu. Tapi Allah berikan pahala, Allah akan berikan pahala kepada antum karena niat-niat antum. Nah, niat-niat kalian dan amal kalian. Tidak cukup apa? Niat dan amal. Itulah yang Allah berikan pahala. Bukan rupa-rupa. Berarti rupa tidak menjadi tolak ukur dia itu mulia di sisi Allah atau tidak. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu yang seperti itu, tapi derajatnya kayak apa ini? Dijamin masuk surga. Bahkan dulu dia seorang budak. Masya Allah ya. Kenapa Allah tidak memberi pahala rupa kita? Karena cantik banget akhirnya kasih pahala banyak. Enggak juga. Sama-sama sholat, ini ganteng, ini enggak ganteng. Sholat sama-sama sholat zuhur. Allah enggak ngasih pahala lebih kepada yang ganteng daripada yang tidak ganteng. Allah lebih pahala, Allah berikan lebih pahala itu karena niatnya tadi tuh, ikhlasnya kepada Allah. Ikhlas enggak gitu loh. Dan kekhusyuannya Allah beri pahala itu. Dan memperhatikan syarat, rukun, wajib dan sunnah, kan gitu. Meskipun yang tidak ganteng tadi itu ikhlas, kemudian memperhatikan syarat, rukun, wajib, sunnah-sunnah sholat, maka dia akan mendapatkan pahala lebih daripada yang ganteng. Begitu akhirnya, Masya Allah.
Kenapa ya? Karena rupa kita siapa yang nyiptain? Ya Allah nyiptain, mosok gak adil dong kalau begitu. Allah ciptakan ganteng dapat pahala. Ya kalau Allah nyiptain saya buruk misalnya, ya Allah nyiptain, berarti gak adil dong kalau Allah ngasih pahala lebih kepada yang ganteng. Karena tinggi, ini pendek, ini melar, ini enggak. Masya Allah, itulah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, muadzin ya kan gitu. Muadzinnya Rasul, muadzinnya Rasul. Muadzinnya Rasul. Muadzinnya, iya muadzin ya, muadzin Rasul. Berarti kalau Rasul sudah meninggal, nggak muadzin lagi dia kan? Iya, iya, nggak muadzin lagi karena Rasul sudah meninggal dunia, tidak muadzin lagi. Karena dia muadzinnya Rasul, karena Rasul meninggal ya sudah. Tapi di akhir hayatnya pernah azan kan ya, dulu pernah kita sampaikan. Di akhir hayatnya itu dia pernah azan. Subuh lah kan gitu ya. Wah, waktu azan itu para sahabat di Madinah semuanya nangis, biur sudah wis banjir air mata gitu. Banjir air mata gitu. Kenapa? Karena dia ingat Rasul gitu loh. Mendengar azannya Bilal, mereka semuanya ingat Rasul dan rindu kangen dengan Rasul. Akhirnya nangis habis, biur. Padahal kan nggak ada mikrofon ya. Nah, tapi kok kadang-kadang kita mikir gini akhi. Ini di luar ini udah selesai nih, udah selesai. Di luar materi. Kadang-kadang kita mikir begini. Di zaman dulu kan nggak ada mikrofon. Kajian-kajian kayak ulama-ulama Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, imam-imam yang lain ketika menyampaikan pelajarannya pakai mikrofon nggak? Padahal muridnya berapa ribu? Ribuan. Orang yang ada di ujung sana dengar nggak suara? Mungkin kalau kita, iya ya. Padahal yang di ujung sana nulis juga nggak? Nulis. Berarti yang di ujung sana itu dengar dengan jelas perkataan syekhnya itu. Ditulis hadisnya dari ini, tulis. Kok bisa? Apakah suaranya para ulama waktu itu melebihi suara kita? Jawabannya apa? Apakah mereka punya mukjizat atau punya khodam jin biar menyampaikan? Enggak juga kan? Ayo gimana? Jawabannya gimana? Berarti kan ribuan berarti ujung sana sudah. Dengar jelas perkataan syekhnya, ditulis. Jawabannya piye? Jawabannya itu kembali ke pendesain masjid. Kalau bahasa kita apa? Arsitek. Kembali ke arsitek. Saya baru tahu ini jawabannya beberapa waktu yang lalu. Ada salah seorang syekh yang ya kisah masalah itu. Ternyata itu arsiteknya itu. Jadi orang-orang dulu pinter, cerdas banget dan pandai banget dalam mendesain masjid sehingga suara itu bisa sampai ke ujung sana. Gak ada di zaman sekarang ini yang seperti dulu. Dulu kalau nggak pakai ini ke situ nggak denger, apalagi nggak denger. Ini pandainya arsitek dulu itu. Jadi arsitek dulu tidak hanya bangun indah. Enggak, mereka pun berpikir bagaimana suara syekh ini bisa terdengar sampai jauh sana. Dan subhanallah salah satunya adalah kubah. Ini dari Islam. Salah satu fungsi kubah itu.
Makanya banyak masjid sono, Arab sono itu kan kubahnya banyak. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang kecil, ada arsitek, ada bangunan masjid dulu yang belum, yang masih asli itu bisa dipastikan ada kubah-kubahnya. Ternyata kubah itu mengalirkan suara. Salah satunya. Jadi suara syekhnya itu, ulamanya itu naik, naik mantul, dibawa ke kubah berikutnya, dibawa naik turun sampailah ke ujung sono. Subhanallah ya, kecerdasan mereka itu, kepandaian mereka dalam mendesain masjid sehingga seperti itu. Makanya sering dulu saya juga pernah mikir gitu ya, kok bisa gitu loh. Padahal ribuan itu murid-muridnya itu kok bisa denger gitu. Dan jelas banget. Ternyata itu jawabannya. Ya wallahu a'lam bishawab. Di samping itu juga keikhlasan syekhnya gitu ya. Ketulusan dan keikhlasan syekhnya itu. Allahu a'lam bishawab. Tepat jam 8:30. Alhamdulillah. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ada yang bertanya? Udah siang ya? Udah siang, nah setengah 9 biasanya 8, 9. Tapi insya Allah cukup, insya Allah gak ada yang ditanyakan. Sudah diterima dengan sempurna dan baik insya Allah. Demikian wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.